Bagian lain yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi bahan pertimbangan seseorang ada dalam hubungan persaudaraan dengan kita, selain kecerdasan akalnya, kapasitas agamanya, adalah keluhuran akhlaknya, kemuliaan budi pekerti dan perilakunya. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa orang yang akan menjadi saudara kita adalah dia yang ayyakuna mahmudul akhlak, mardiyul af'al. Kita harus pastikan bahwa orang yang akan menjadi saudara kita adalah orang yang terpuji akhlaknya, orang yang perbuatannya menyenangkan, orang yang mu'assiran lil khair, orang yang memiliki pengaruh, memberi inspirasi untuk kebaikan, sekaligus amiran bihi, orang yang selalu menganjurkan, mengajak kita untuk melakukan kebaikan itu. Bukan hanya menginspirasi, bukan hanya mengajak, tapi juga menginspirasi. Artinya orang itu sudah ada dalam kebaikan yang ia lakukan, yang membuat kita sebagai saudaranya terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Di samping itu juga harus dipastikan bahwa orang yang akan menjadi saudara kita adalah orang yang kurhan lisyarr, orang yang memang tidak menyukai keburukan, nahiyan anhu, orang yang selalu mencegah dirinya dan kita juga melakukan keburukan dan mencegah keburukan terjadi dalam kehidupan bersama. Fa inna mawaddata syarir taksibul aqda wa tafsidul akhlaq wala khaira fi mawaddatin tajlibu adawatan wa turasu mudimmatan fainal matbu tabi'un sahibah. Karena sesungguhnya mencintai keburukan itu akan memperbanyak musuh, akan menghadirkan dan menghasilkan banyak musuh, dan akan menghancurkan akhlak kita sendiri, akan merusak akhlak kita sendiri. Dan tidak ada kebaikan pada cinta yang mendatangkan permusuhan dan mewariskan kehinaan. Kita harus ngerti, kita harus tahu, kita harus paham bahwa seseorang akan mengikuti gerak-gerik perilaku dan akhlak saudaranya. Maka hati-hati di sini. Jadi kalau kita mencintai saudara, lalu justru yang terjadi lahir permusuhan dan justru kehidupan kita makin jatuh pada kehinaan, segeralah pergi dari saudara yang seperti itu, karena berarti dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Salah kita juga karena tidak mempertimbangkan saat kita akan membangun persaudaraan dengan seseorang. Kenapa? Waqala Abdullah ibnu al-Mu'taz, ikhwanus su'i kasyajarin nari yakhruqu ba'dahu ba'da. Memiliki persaudaraan yang buruk itu bagaikan pohon api yang saling membakar. Maka kalau kita bersaudara dengan orang yang memiliki akhlak yang buruk, perilakunya tidak menyenangkan, dan dia tidak menginspirasi untuk berbuat baik, bahkan tidak pernah mengajak kita untuk melakukan kebaikan, sangat mungkin yang akan tersisa hanya persentuhan-persentuhan emosional yang membuat kita saling marah, saling emosi, saling dendam satu sama lain, padahal kita mengaku sedang dalam ikatan persaudaraan. Jadi kita sekarang harus mengerti dan sadar betul bahwa untuk membangun persaudaraan ada karakter-karakter yang harus kita pertimbangkan dengan sangat matang. Sudah disebutkan bahwa karakter pertama adalah lihat kecerdasan akal, lihat kapasitas agamanya, dan sekarang lihat keluhuran akhlak dan budi pekerti.
Kalau tidak, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian bijak bestari, mukhalitatul asyrar hadrun wasabru ala suhbatihim karukubil bahar alladhi man salima bibadanihi minat talaf fihi lam yusallim biqalbihi minal hadr minhu. Para bijak bestari sampai mengibaratkan kerugian ketika kita bersaudara dengan orang yang akhlaknya buruk, orang yang perangainya buruk, orang yang watak dan karakternya buruk. Mereka mengatakan bergaul dengan orang-orang yang karakternya buruk itu berbahaya. Bersabar akan persahabatan dengan mereka, orang-orang yang wataknya buruk, layaknya berlayar di lautan. Bayangkan, kalau kita punya saudara yang buruk, itu kita kayak orang yang terombang-ambing di tengah lautan. Apakah kita akan segera sampai di tujuan, di tepian, atau kita akan tetap seperti ini, dalam kebingungan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya? Baik, kita mungkin bisa saja selamat badannya, sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi kita belum tentu selamat hatinya, karena kita jadi dongkol terus, kesel terus, sebel terus, sehingga kita juga tidak bisa fokus melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita merasa saudara kita menjadi beban batin kita, menjadi penyebab kita merasakan hal-hal yang tadi disebutkan. Bahkan kalau kita punya saudara yang wataknya buruk, kita dipaksa untuk memiliki kewaspadaan penuh terhadap saudara kita yang wataknya buruk itu. Kita tidak bisa tenang tidur karena jangan-jangan saudara, jangan-jangan dia punya rencana begini, jangan-jangan dia melakukan ini. Karena bukan sekedar prasangka dan praduga, tapi nyatanya berulang perilaku-perilaku buruk itu terjadi, sehingga kita mengalami kecemasan, kekhawatiran. Kita harus waspada terus nih. Ini setelah ini apalagi ya dia melakukan perbuatan buruk. Ini setelah ini dia akan melakukan perbuatan buruk apalagi. Akan selalu begitu kalau kita bersaudara dengan mereka yang berkarakter buruk. Sebagai penutup, ada sebuah pernyataan, suhbatul asyrar turasu su'u zanni bil akhyar. Hati-hati kalau kamu bersahabat dengan orang-orang yang perangai dan wataknya buruk, kamu jadi mudah berprasangka buruk kepada orang-orang yang baik. Betapa banyak kalangan kita, dari diri kita sendiri, yang terjebak menjelek-jelekan orang-orang baik, orang-orang mulia, hanya karena memiliki sahabat dan saudara yang watak dan perangainya buruk. Sekali lagi, pertimbangkan ketika kita akan membangun persaudaraan untuk memilih ia yang memiliki kecerdasan akal, kapasitas agamanya kuat dan mumpuni, dan tentu akhlaknya terpuji.